Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi dan selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah masuk minggu pertama di bulan Oktober tahun 2021. Dan kita melihat juga dari September kemarin, bahkan ada yang dari Juli, sekolah juga sudah mulai dibuka secara offline dengan peraturan protokol kesehatan yang harus tetap dijalankan. Kita patut bersyukur atas itu, dan kita juga percaya kalau hari ini juga kita ibadah kita yang di PIU juga sudah kita buka kembali, dan tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita harus ikutin. Baiklah, sekarang kita akan berbicara tentang hati yang baik. Tentu semua manusia senang memiliki teman, memiliki saudara, atau memiliki keluarga, memiliki hati yang baik. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 sana berbicara tentang perempuan Sunem dengan anaknya, ya. Perempuan Sunem ini suatu hari Elia pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, di ayat 10 firman-Nya mengatakan, "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Saudara boleh terus lanjut sampai baca sampai ayat 37. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa kuasa yang menghasilkan mujizat akan mengalir melalui mereka yang memberi. Ya, dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Ya, dan ada banyak contoh tentang ini dalam Perjanjian Lama. Kisah dalam 2 Raja-Raja ini adalah salah satu mujizat terbesar yang dicatat dalam Alkitab. Setiap orang percaya kan senang melihat kuasa Allah didemonstrasikan dalam hidup mereka seperti ini. Namun, sadarkah kita bahwa mujizat-mujizat tidak terjadi begitu saja? Ada banyak alasan mengapa beberapa orang menerimanya dan yang lain tidak. Padahal mereka sama-sama pergi ke gereja, sama-sama mendengarkan pengajaran yang sama, sama-sama mengikuti doktrin yang sama, semua mereka lakukan pelayanan sama, tapi ada yang mendapatkan mujizat, ada yang tidak. Ya, sering sekali yang mendapatkan mujizat dianggap merasa dia mungkin lebih beruntung, dan yang nggak mendapatkan mujizat itu mungkin lebih buruk atau lebih tidak diperdulikan. Sebenarnya tidak. Ya, mujizat itu tergantung dari Allah saja. Ya, jika segala sesuatu tergantung dari Allah saja, kita akan semua mengalami mujizat. Amin. Ia mengasihi semua orang. Tuhan mati untuk semua orang. Ya. Dan dia memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Alasannya hanya sedikit orang yang mengalami kuasanya atau mujizatnya yang ajaib adalah karena hanya sedikit orang yang bekerja sama dengan dia. Banyak orang melayani Tuhan, banyak orang mengikut Tuhan, tapi tidak semuanya orang itu bekerja sama dengan Tuhan. Semuanya punya kerjaan masing-masing. Semuanya punya kesibukan masing-masing. Oh, dia merasa sibuk dengan ini sudah mantap ini, tapi tidak sedang bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Nah, karena itu orang yang bekerja sama dengan Tuhan, dia akan selalu mendapatkan mujizat dalam hidupnya. Listrik, saudara, tidak mengalir melalui kayu, dan mujizat tidak mengalir melalui hati dan pikiran yang keras terhadap Allah dan umat-Nya. Ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang keras, ya, kita percayalah kita akan sulit untuk melihat mujizat Allah. Karena mujizat Allah itu selalu mengalir melalui kehidupan mereka yang hatinya penuh dengan hati Allah dan penuh belas kasihannya bagi orang lain. Wanita ini di dalam raja-raja yang kita baca tadi, perempuan Sunem tadi dengan anaknya tadi,
Wanita ini membuat sebuah kamar tambahan di rumahnya hanya untuk Elisa. Ia menghargainya dan ingin memberkati wanita ini kembali. Ya, menawarkan untuk membicarakan tentang dia kepada raja atau kepala tentara di negeri itu, tapi ia menolak. Ini sangat penting. Ia tidak memberkati Elisa untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Ia tidak memberi hanya untuk bisa menerima sesuatu. Motivasi di balik pemberiannya ini sama sekali tidak egois. Ia memberi tanpa mengharapkan kembali. Ada sebuah pelajaran yang baik bagi kita semua di sini. Wanita ini punya niat sendiri menambahkan sebuah kamar, tempat tidur, meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Belakangan ketika Elisa berkata Allah ingin memberkati dia dengan seorang anak, ia menerima pemberiannya dengan sukacita karena ia tidak pernah meragukan kasih dan kesetiaannya. Karena dia memiliki hati Yesus, ya. Dia memiliki hati yang disebut Yesus, tanah hati yang baik. Hati kita ini harus punya tanah yang baik, dan hatinya yang baik memunculkan buah yang baik dalam hidupnya. Bagaimana hati kita hari ini? Apakah kita melakukan pekerjaan yang baik untuk majikan kita? Apakah kita menolong seseorang teman tanpa pamrih? Apakah kita bersikap baik kepada mereka yang tidak memerlukan saudara yang tidak memperlakukan saudara dengan baik? Allah sedang melihat, dan apa yang saudara beri hari ini kepada Allah dalam bentuk mujizat-mujizat yang Anda butuhkan. Saudara yang terkasih, apa motivasi hati kita dalam memberi? Apa motivasi hati kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Apa motivasi hati kita waktu kita melayani anak-anak kita? Apakah kita memiliki motivasi? Ini penting sekali untuk kita belajar. Waktu kita mendidik anak kita, waktu kita mengajarkan anak kita sesuatu, ayo kita lihat hati kita. Motivasi kita apa? Apakah kita mengharapkan anak kita ini supaya membalas kelak kepada kita ketika kita sudah lanjut usia? Atau kita melakukannya untuk Tuhan lewat anak-anak kita? Atau kepada pemimpin kita? Apakah kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan itu untuk pemimpin kita atau untuk Tuhan? Apa motivasi kita? Apa niat hati kita? Ya, perempuan ini sangat baik, ya. Dia memikirkan banyak hal yang sama sekali tidak Elisa minta. Ya, sama sekali Elisa tidak mau, tidak dituntut. Dan Tuhan melihat itu. Ya, kalau saudara lihat semua di sana, ayat 14 kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku yang ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sesudah itu matilah dia. Ayat 21, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu,
Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumahnya, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, saudara. Dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinarlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anak itu keluar. Saudara yang terkasih, kalau lihat cerita perempuan ini, dari awal dia juga bilang, aku gak punya anak, tapi gue akan buat janji, katanya sama Elisa. Oh, ketika Elisa menubatkan dia akan punya anak, ternyata anaknya mati juga. Tapi motivasi dia tidak pernah ini melayani Elisa. Itu motivasi dia supaya dia didoakan sama Elisa dan dia punya anak. Tidak. Motivasi dia hanya ingin memberikan yang terbaik. Hatinya memang baik. Saudara yang terkasih, zaman sekarang ini sungguh sangat jarang sekali kita lihat orang bicara hati. Semua orang memiliki ego masing-masing, mempertahankan ego masing-masing. Jangan sampai kendor. Tetaplah miliki hati yang baik. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan hati. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan hatimu yang baik. Berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berperan sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai karyawan. Apapun peran kita, tetaplah jadi yang terbaik. Karena Tuhan akan memberikan banyak mujizat bagi orang-orang yang memiliki hati yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hati yang baik. Apapun kami hadapi dalam kehidupan kami mau tetap baik karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu akan terus melimpah kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.